Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Tetapi pada malam ini saya fokus hanya kepada ayat yang ke-11. Ya, jadi kita akan belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai satu gereja. Ya, gereja yang seperti ini memang saudara-saudara, betul-betul kita dalam kondisi yang sepertinya gimana perjuangannya itu berat sekali, tapi ada masanya Tuhan akan mengangkat kita sehingga kita tidak diremehkan oleh orang lain juga. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-11 dan 12. Sudah dapat semua? Amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. Ini dalam bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan lur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji nama Tuhan. Saya kira kita ini sudah banyak yang menghitung Natal, sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali. Saya sudah berapa puluh kali ya, sebab saya dari kecil sudah Kristen karena nenek saya juga dijajah Belanda. Mereka ikut Yesus oleh karena Belanda. Tapi saudara-saudara, yang penting itu adalah tiap tahun kita merayakan itu harus ada sesuatu yang kita dapatkan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada sesuatu yang kita harus dapat ya. Tiap tahun ada Natal, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bila perlu kita mengharapkan mujizat yang ajaib dari Tuhan. Kita minta Tuhan, aku tidak mau lewatkan Natal ini dengan begitu saja, tapi aku mau menikmati sesuatu Tuhan. Karena Engkau datang ke bumi itu, Engkau datang karena Engkau mengasihi saya. Engkau datang untuk memberikan jalan keluar bagi saya. Engkau penolong yang ajaib. Tuhan, saya tidak mau melewati Natal tanpa sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Tanpa mujizat yang terjadi di dalam hidup saya. Jadi saudara-saudara, mari kita punya iman seperti kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sekalipun sudah sekian kali, jangan Natal paling cuma begitu, paling bakar lilin, jangan begitu. Kalau hatimu seperti itu, nanti kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kita percaya ya, setiap Natal pasti ada sesuatu, pasti ada mujizat. Karena Natal itu dikuasai oleh mujizat-mujizat. Saudara lihat ada bintang yang datang begitu saja. Saudara lihat ada malaikat yang datang kepada mereka. Itu mujizat. Ada walaupun Herodes sudah berusaha untuk mau membunuh Yesus, tapi tidak bisa. Ini pun mujizat. Saudara, ada Elizabeth yang sudah mandul, sudah terkenal mandul sekian lama. Saat Natal itu dia sudah mengandung berapa saudara-saudara? Sudah 6 bulan, saudara. Jadi Natal itu dihiasi dengan mujizat-mujizat. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus mengimani setiap Natal pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Setiap Natal pasti ada mujizat dalam hidup saya. Jangan melalui Natal itu dengan begitu-begitu saja, tapi Tuhan, saya mau sesuatu terjadi dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Saya ingin kita lihat, saya fokus pada ayat yang ke-11. Saudara, di situ ada orang-orang Majus ya. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Orang Majus itu mereka datang untuk menyembah Yesus dan sungguh-sungguh mereka berjuang. Kata firman Tuhan itu, para ahli mengatakan itu tempatnya jauh. Mereka harus berjuang untuk datang mencari Yesus. Padahal orang Majus itu betul-betul orang-orang yang pandai. Mereka ahli perbintangan. Kalau mereka menyembah Yesus, Yesus ini masih bayi loh, saudara-saudara. Di saat mereka datang menyembah itu, Yesus itu masih bayi. Bukan sudah besar, masih bayi, saudara-saudara. Orang-orang pintar ini kok datang menyembah Yesus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat hal yang pertama dalam hidup kita bahwa begini, saudara. Ingat bahwa
Yesus itu memang dia layak disembah. Yes. Amin. Yesus itu layak disembah. Nah, kalau dia tidak layak disembah, orang-orang itu tidak datang untuk menyembah dia. Yesus layak disembah. Kalau dia tidak layak disembah, orang-orang Majus itu orang pintar. Zaman dulu itu para ahli perbintangan. Mereka belajar, orang-orang suku yang terpelajar. Mereka datang menyembah Yesus. Dan mereka itu isi pikirannya sudah jauh lah, mereka sudah banyak belajar. Tapi mereka mau datang menyembah Yesus, saudara. Ini hal yang luar biasa. Karena memang Yesus itu layak disembah. Dan saudara, karena hati mereka sudah dijamah oleh Tuhan, sudah dituntun oleh Tuhan, mereka datang untuk menyembah Yesus. Yesus itu layak disembah. Nah, saudara-saudara, ada satu hal lain yang saya ingin sampaikan, saudara. Sewaktu Yesus datang, ada di Alkitab, Markus pasal yang ke-5, itu ada satu peristiwa, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat itu bukan sedikit, saudara. Itu 5.000 roh jahat, sampai 6.000 roh jahat. Saudara, sampai kalau bahasa Jawanya, wis ora katoan. Meloya Melayu, orang katoan, bengak-bengok. Jadi sudah tidak sadarkan diri ya. Dan dia lari malam-malam itu memukul dirinya sendiri dengan batu. Dia tidak tinggal di rumah, dia tinggal di pekuburan. Nah, saudara, orang ini sudah dikuasai oleh 5.000 sampai 6.000 roh jahat. Tetapi di saat dia melihat Yesus, orang ini langsung datang tersungkur di kaki Yesus. Saudara, dia bilang, Yesus, aku tahu engkaulah yang kudus dari Allah. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus layak disembah. Saudara lihat, setan itu tahu, roh jahat itu dia tahu, spirit ya, dalam alam roh, dia tahu bahwa Yesus ini siapa. Bukan saja dia datang sujud menyembah, tapi dia juga mengakui, Yesus, engkau yang kudus dari Allah. Lalu dia minta, Yesus, tolong, biarlah keluarkan roh yang ada di dalam saya ini, biar masuk kepada babi-babi, saudara. Dan saudara kekasih, lihat Yesus itu dia layak disembah, layak diagungkan, layak dipuji, saudara. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Saya ingatkan saudara, pernah satu ketika Rasul Paulus, dia kan tidak percaya Yesus. Dia merasa benar sendiri. Dia merasa, oh, ajaranku yang paling benar. Wah, teologiaku yang paling benar. Dia merasa benar. Sehingga rasa sepertinya dia punya hak untuk membunuh orang Kristen. Dia cari orang Kristen, berusaha untuk membunuh mereka. Tapi satu ketika Yesus datang ketemu dengan dia. Dia tanya, siapakah engkau? Yesus jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus merasa benar. Rupa-rupanya dia menyembah yang salah, saudara. Nah, satu ketika waktu Rasul Paulus pelayanan, saudara, di satu tempat namanya Listra, itu di Kisah Rasul 14. Di situ ada seorang anak yang lumpuh sejak lahir, dan dia sudah remaja. Saat itu Rasul Paulus memberitakan Yesus ini kepada orang itu. Dan Rasul Paulus lihat, oh, rupanya dia punya iman. Rasul Paulus katakan begini, hai anak muda, bangkit dan berjalanlah. Saudara, anak ini dia tidak bangkit secara perlahan-lahan, bukan. Anak ini langsung meloncat, saudara. Bukan dia bangkit perlahan, dia langsung meloncat. Dan saat itu orang-orang di Listra datang untuk menyembah Rasul Paulus. Dan mereka katakan Rasul Paulus ini adalah dewa Zeus. Dan Rasul Paulus yang ada, Rasul bilang, saya bukan dewa, saya ini manusia biasa. Bukan saya yang disembah. Yang disembah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kita kenal di dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak disembah. Nah, saudara kekasih Tuhan, hanya Yesus yang layak disembah. Itu sebabnya saudara-saudara, dari mana, dari pulau dan bawah, semua orang memuji dia, meninggikan dia, mengagungkan dia.
Dia raja, dia layak ditinggikan, dia layak disembah. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Yesus ini layak ditinggikan, layak disanjung oleh semua orang. Nah saudara-saudara, saudara lihat, apa Yesus tidak layak disanjung? Orang buta melihat. Siapa yang bisa seperti ini? Apa Yesus tidak layak disembah? Orang lumpuh berjalan. Siapa yang bisa seperti ini? Apa Yesus yang tidak layak ditinggikan, tidak layak disembah? Orang kusta seketika itu juga bangkit. Yesus, hanya Yesus yang bisa seperti ini. Amin Bapak Ibu. Amen. Itu sebabnya dia layak diagungkan, dia layak ditinggikan, dia layak dipuji, dia layak disanjung. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Amen. Puji Tuhan saudara-saudara. Dalam renungan saya tidak berkhotbah, saya hanya kasih insut. Yesus layak disembah. Ada pesan Tuhan. Tempat ini tempat penyembahan. Tempat ini adalah mezbah, di mana kita datang membawa korban pujian, di mana kita datang membawa korban syukur, di mana kita datang membawa korban pengagungan kepada Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang dipilih Tuhan untuk kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara lihat ya, kalau orang-orang mau cari kekayaan, orang Jawa bilang sugihan. Saya kira saya harap sudah bisa bahasa Jawa Pak Pontes. Itu nek wong Jawa iki golek sugihan. Golek sugihan itu cari kekayaan yang tidak halal dengan setan. Tidak di semua tempat. Hanya di Gunung Kawi, mungkin Ibu Gembala tahu, karena orang Jawa Timur. Di Sragen ada satu, di Klaten juga ada satu, namanya Bulus Jimbu. Jadi tidak semua tempat orang itu bisa bersekutu dengan demit, tidak bisa. Tidak semua tempat. Ada tempat-tempat khusus. Nah demikian saudara, tempat ini adalah tempat yang dikhususkan Tuhan supaya kita datang membawa korban syukur kita datang membawa korban pujian kita datang membawa korban pengagungan kita kepada Tuhan. Amen. Di tempat ini Tuhan sudah menetapkan di tempat ini. Satu ketika bangsa Israel itu dalam kesulitan, ada banyak tulah yang terjadi. Tuhan memutuskan seorang hambanya namanya Gad. Gad, kamu tolong ngomong sama Daud. Ngomong apa Tuhan? Ngomong sama Daud. Daud, supaya tulah ini, hukuman ini berlalu, kamu bikin mezbah. Tapi bikinnya jangan di sembarang tempat. Bikinnya di satu tempat, di ladangnya seorang yang namanya Aruna. Nah saudara, Daud pergi ke sana, lalu membuat mezbah. Dan di saat mereka menaikkan pujian, mempersembahkan korban, naikkan pujian kepada Tuhan, itu tulah berhenti. Jadi saudara, tidak semua tempat itu ditetapkan Tuhan untuk kita menyembah Tuhan juga. Kami di Karangdowo juga sama. Pernah kami beli satu tempat, kita cocok, dipindahkan ke tempat yang sekarang saudara. Tibanya begini, ada seorang hamba Tuhan yang ketemu saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya senang gereja Pak Pendeta bisa di situ. Loh kenapa senang? Saya 30 tahun lalu saya sudah berdoa di tempat ini supaya ada gereja di tempat ini. Puji Tuhan. Jadi saudara lihat ya, Tuhan sudah menetapkan tempat ini supaya kita pakai untuk tempat pengagungan kepada Tuhan, untuk tempat kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ingat, saudara datang ke tempat ini tempat di mana saudara naikkan syukur, tempat di mana saudara naikkan pengagungan, tempat di mana saudara menaikkan pujian bagi Tuhan. Nah, Tuhan begini. Ini saya katakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jemaat kita jangan sampai jemaat yang suka meminta-minta dalam doa. Jangan suka mengemis sekalipun itu di dalam doa. Harus naik
menjadi jemaat penyembah, bukan jemaat pengemis. Nah, jemaat pengemis itu jemaat yang datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, kaki saya sakit, Tuhan tolong saya, ini Tuhan tolong saya, Tuhan selalu Tuhan tolong saya, untuk ini, untuk itu. Nah, pesan Tuhan, saudara, kita berhenti menjadi jemaat yang seperti itu. Sekalipun kakimu sakit, Tuhan, ini jemaat yang naik tingkat menjadi jemaat pemuji. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Engkau sudah tanggung penyakitku di kayu salib. Terima kasih Engkau sudah sembuhkan sakitku. Terima kasih Engkau sudah mencukupkan aku. Terima kasih Engkau Allah yang sangat kaya. Terima kasih Engkau Allah yang mendengar doaku. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkanku. Jadi bukan jemaat yang meminta-minta lagi, tapi kita naik menjadi jemaat pemuji. Amin Bapak Ibu. Jadi jemaat pemuji. Jadi Tuhan taruh di hati saya, sampaikan kepada jemaat di sini, jadilah jemaat pemuji. Amen. Kita memuji Tuhan, bukan jemaat yang meminta-minta lagi kepada Tuhan. Saudara adalah jemaat yang pemuji, suka mengagungkan Tuhan. Amen. Saudara lihat ya, korban yang paling bagus di hadapan Tuhan, kalau saudara dihina Tuhan, saudara dirugikan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Padahal saudara dilecehkan orang, padahal saudara dirugikan orang, padahal saudara dihina orang. Tapi saudara datang kepada Yesus, mempersembahkan korban syukur. Syukur ini bukan karena saudara dapat duit, syukur karena saudara dihina, syukur karena saudara direndahkan, syukur karena saudara difitnah. Bukan lagi saudara datang berdoa, Tuhan tolong orang itu, Tuhan gebuk dia, Tuhan nakal, Tuhan lambene distuil, Tuhan. Bukan begitu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi. Terima kasih, sekalipun seperti itu aku percaya aku adalah pemenang. Engkau bawa saya menjadi orang yang luar biasa. Itu saudara, kita menjadi jemaat pemuji. Kita menjadi jemaat yang menyembah Tuhan. Jadi jemaat yang mengagungkan Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang seperti itu. Sekalipun dalam kondisi dirugikan, sekalipun dalam kondisi difitnah, sekalipun dalam kondisi direndahkan, sekalipun dalam kondisi dihina orang, saat itu kita bawa korban syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, hati Tuhan, jemaat di sini, jangan kita menjadi jemaat yang meminta kepada Tuhan. Kita naik tingkat menjadi jemaat pemuji, menjadi jemaat yang menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jemaat yang menyembah. Saudara kekasih, ingat saudara, di saat saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara ingat, yang Tuhan inginkan adalah itu. Yang Tuhan inginkan adalah saudara mengagungkan Dia. Saudara mengagungkan Dia, tinggikan Dia. Di saat seperti apapun, kalau saudara dan saya selalu mengagungkan Dia, saudara lihat, Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Amen. Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Nah, ini kerinduan Tuhan, bahwa Dia bersekutu intim dengan saudara-saudara. Nah, mari bawa hidup saudara kepada Tuhan. Kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Ya, amin. Kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia, saudara-saudara. Nah, penyembah Tuhan itu begini, saudara-saudara. Kalau kata sembah itu sendiri, itu banyak, ada banyak sekali. Kalau kita baca itu banyak sekali. Tapi saya bikin praktis saja. Penyembahan itu kita sujud kepada Tuhan. Saudara sujud kepada Tuhan sampai mencium kaki Tuhan. Sujud merendahkan diri sampai mencium kaki Tuhan. Dan di situ saudara mengagungkan Dia. Saudara lihat, Dia akan jatuh hati kepada saudara. Amin.
Dan dia akan tolong saudara secara ajaib. Ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi di saat saudara sujud di kaki Tuhan. Saudara lihat seorang yang anaknya sudah mati, ya, seorang kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus, dia sujud kepada Yesus. Yesus bilang, oke, saya akan ke sana. Anakmu akan bangkit. Setiap orang yang datang kepada Yesus dalam keadaan sujud, itu doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Setiap orang yang datang kepada Yesus dalam keadaan sujud, menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan. Saudara, ingat bahwa penyembahan itu sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara ingat, ada pujian yang mengatakan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon gunung itu tidak berharga bagi Tuhan. Yang sangat berharga di hadapan Tuhan adalah dirimu. Tuhan tidak bisa bersekutu dengan pohon. Tuhan tidak bisa bersekutu dengan sapi. Tuhan hanya bisa bersekutu dengan saudara dan saya yang adalah anak-anaknya. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan cari, waktu bersendiri dengan saudara. Dan kalau saudara mengambil waktu, melepaskan waktumu, duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, saya percaya hal-hal yang mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Kami sedang menikmati hal-hal yang ajaib di gereja di mana saya melayani saudara. Saya tidak tahu ya saudara. Ini saya tadi di hotel saya berdoa, Tuhan berkati supaya kami buka cabang di Singapura, supaya kami buka cabang di Kuala Lumpur, di Papua Nugini, di Sydney. Saudara-saudara, ini kok seperti apa ya? Tapi saudara ingat ya, itu besar bagiku, tapi bagi Tuhan tidak ada yang besar. Amin Bapak Ibu. Itu sukar bagi saudara. Ada hal-hal yang sukar. Saudara pikir, Tuhan bilang jangan pikir nak, kamu duduk di kakiku, kamu menyembah aku, itu aku yang mikir. Kadang kita terlalu banyak memikirkan masalah kita, sampai kita bingung sendiri, sudah lemas baru datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, yang Tuhan mau itu bersekutu dengan engkau. Mari duduk di kakiku nak, mari kamu duduk di kakiku, dan aku akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dan kunci kita adalah mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia. Saudara, saya rasa bahwa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat. Mari kita menjadi jemaat yang suka memuji Tuhan, jemaat yang suka mengagungkan Tuhan, jemaat yang suka menyembah Tuhan. Dan saudara lihat, Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Satu hal yang saya percaya di dalam menyembah Tuhan, saudara ingat ya, kadang saya tuh duduk begini itu tidak boleh sama Tuhan. Jadi kalau saya memuji Tuhan dalam keadaan duduk ini, berkali-kali seperti Tuhan suruh saya itu untuk jengking, sujud. Jadi duduk begini tidak enak. Tuhan harus sujud. Dan saya sujud. Kadang saya dulu di kantor saya sedang nonton YouTube hamba-hamba Tuhan dari lain negara, saya berdoa. Di saat mereka mulai menyanjung Tuhan, menyanyi, saudara-saudara, itu saya sujud, saudara, nangis, langsung sujud di kursi saya itu. Saya sujud di situ, Tuhan, haleluya, haleluya. Dan saudara, tidak bahasa Indonesia lagi, sudah bahasa Roh Kudus yang kerjakan dari hati saya. Itu Roh Kudus kerjakan di hati saya. Dan saya melihat banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saudara ingat, mari ikut Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita sujud, kita sujud. Ingat, kalau Tuhan suruh kita sujud, kita sujud. Karena saudara ya, kebutuhan Tuhan yang paling besar itu kebutuhan ketemu dengan saudara. Yang rindu ketemu dengan saudara itu adalah Tuhan. Saudara sebenarnya tidak rindu ketemu Tuhan, betul? Tapi yang rindu ketemu kamu itu Tuhan. Amen. Tuhan yang rindu ketemu dengan kita.
Saudara-saudara, kalau sudah mumat dulu kan baru cari Tuhan toh. Kalau sudah mumat, sudah ada jalan keluar, ini bagian Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh setiap saat ingin cari kita, pengen ketemu dengan kita. Dan itu yang dia rindukan. Kata-kata pujian, kata-kata pengagungan yang keluar dari kita. Itu yang Tuhan inginkan, keluar dari kita sebagai anak-anaknya, umat tebusannya. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara ingat, pesan Tuhan, gereja di sini harus naik menjadi penyembah. Amin Bapak Ibu. Amin. Banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Kalau saya ingin, kalau kita datang, saya hari Minggu, mungkin tengah minggu ya, datang hanya untuk doa sembah di sini, enggak apa-apa, lebih bagus. Pakai hari Selasa atau hari Rabu, ayo datang kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan di sini. Enggak apa-apa. Ya saya sama istri bisa datang kalau Rabu atau kami bisa datang dua-dua. Ya puji nama Tuhan. Dan mari kita lihat Natal tahun ini. Ayo, mari kita tingkatkan. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang mengagungkan Tuhan. Bukan orang-orang yang meminta kepada Tuhan, tapi orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, akibatnya apa, saudara? Akibatnya itu tadi dalam ayat yang coba kita buka Matius pasal 2 tadi. Saya minta tolong Bang Yos, tolong bacakan ya ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari tolong. Demikian firman Tuhan. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Puji Tuhan. Tadi ada apa, saudara? Ada orang Majus. Datangnya dari mana? Dari timur. Timur itu mana ya? Sana. Orang Majus datang dari timur. Ingat ya, orang Majus akan datang dari timur, akan datang dari barat, menyembah Tuhan di sini. Amin, Bapak Ibu. Orang Majus akan datang dari utara, dari selatan, utara sana ya, utara selatan untuk menyembah Tuhan. Amin. Akibat daripada saudara menyembah Tuhan di tempat ini, saudara agungkan Tuhan di tempat ini, orang Majus itu ahli perbintangan, dia datang. Bukan ahli perbintangan saja, ahli kandungan akan datang menyembah Tuhan di sini. Amin. Bukan saja ahli hukum juga akan datang ke sini. Amin. Saya kira mereka banyak di sebelah ya. Tapi Tuhan panggil datang ke sini juga. Ahli hukum juga akan datang ke sini. Amin. Mereka akan datang dari berbagai penjuru untuk menyembah Yesus. Amin. Dan ingat pesan Tuhan, kalau kamu menjadi jemaat yang menyembah, gereja yang menyembah, Tuhan akan bawakan orang-orang itu kepada kita. Amin. Ini akibat daripada kita menjadi gereja yang menyembah. Jadi mari saudara-saudara terus menyembah Tuhan, ya. Apalagi saya lihat di tempat kami itu, tadi saya bilang Pak Pontas, ada beberapa orang yang ahli musik. Memang mereka S1 musik, tapi tidak bisa ngajar karena jobnya banyak. Kemarin tuh ada satu orang penyanyi ya, dia belum kelas atas lah. Kalau seperti Ibu Enda Laras itu dulu ibadah di tempat kami, dia jemaat Kristia juga. Tapi dia karena artis, jadi kemana-mana sampai ke Belanda, sampai tidak pernah ketemu sama gembalanya. Saudara lihat, ada satu yang baru. Dia itu kerjanya dari orang tidak percaya, belum percaya. Dia kerjanya nonton YouTube. Dia lihat lagu gereja, lalu dia setel lagu gereja. Dia belajar itu lagu, dia nyanyi. Akhirnya dia nangis sendiri. Hatiku lain. Nah, satu ketika dia ke tempat di pesta ada manten, terus dia diundang untuk menyanyi. Di sana pun karena itu yang menikah itu orang Katolik. Dia disuruh bawa lagu Kasih Pasti Lama Lembut.
Sebelum dia nyanyi, tampil, dia nyanyi sendiri. Kasih pasti lemah lembut. Dia menangis sendiri. Temannya bilang, kamu tuh nangis tuh kenapa tuh? Saya tuh nggak tahu. Saudara lihat ya, Roh Kudus sedang bekerja. Orang-orang dari segala profesi akan datang, di mana orang-orang menyembah Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya percaya kalau gereja ini kita fokus menjadi gereja yang menyembah, Tuhan akan bawakan orang-orang dari berbagai profesi untuk datang menyembah Tuhan. Jadi saudara, ayo kita sungguh-sungguh percaya. Kita yakin bahwa Tuhan akan tolong kita. Kita percaya Tuhan akan bawa jiwa-jiwa untuk gereja ini, karena Tuhan rindu supaya semua orang diselamatkan. Tapi pesan Tuhan untuk kita, jadilah gereja yang menyembah. Jadilah gereja yang mengagungkan Tuhan. Yang berikut, apalagi yang akan terjadi? Coba Bang Yos tolong baca ayat yang ke 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperkenalkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hal yang kedua, Tuhan akan memberikan hal-hal yang lain. Artinya Tuhan akan bicara secara langsung kepada gereja, supaya gereja akan mengikuti jalan Tuhan. Ya, seandainya kalau orang Majus ini balik kembali kepada Herodes, mungkin mereka dipancung. Mungkin dari pancung, mungkin mereka dipenjarakan, tidak boleh keluar. Tetapi saudara, Tuhan memperingatkan mereka, jangan lewat jalan itu lagi. Tuhan tuntun mereka melewati jalan lain. Saya katakan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan pasti akan tuntun kita. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di saat saudara menyembah Dia, di saat saudara mengagungkan Dia, ingat ya, Tuhan itu akan membuat jalan keluar. Nah, Tuhan akan membuat jalan keluar. Kenapa saudara-saudara? Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tidak ada seorang ayah yang melihat, anaknya kok begitu menderita, anaknya hampir mati, kok begitu diam saja, tidak bisa. Seorang ayah itu pasti, dia harus refleks, dia akan tolong. Satu ketika kami waktu sedang latihan, ada seorang anak sekolah minggu masih kecil. Dia pakai sepeda, dia meluncur dari gereja, keluar dari gereja itu langsung dia turun di jalan raya, saudara. Saya lihat dari sana ada motor, sepeda motor begitu kencang. Saya kejar itu anak, karena saya lihat dia. Saya tahu anak ini kalau dari ini pasti bisa ditabrak. Karena semua dalam kondisi yang cepat. Anak ini cepat, motornya juga cepat. Di saat saya lihat langsung saya kejar dia. Saya pegang itu sepedanya, saudara-saudara. Sebentar lagi, hampir tabrak. Kalau mungkin 1-2 detik saya enggak pegang dia, bisa ketabrak. Saudara lihat, Bapak kita di surga tuh tidak bisa membuat kita sampai hancur tuh enggak bisa. Sampai tergeletak tuh enggak bisa. Pasti Tuhan akan angkat kita. Pasti Tuhan akan angkat kita. Tapi kenapa saudara? Kadang-kadang kita terlalu menyembah pergumulan kita. Kita terlalu membesar-besarkan masalah kita. Kita terlalu ini jangan pergumulan. Bukan saudara. Bawa kepada Tuhan. Yang terlalu besar itu apa? Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Amin. Pasti tolong saudara dan saya. Tidak ada yang suka. Jadi ingat, sembahlah Dia. Amin. Saya pernah doa saudara-saudara. Ini doa antar negara saudara. Ada seorang pengusaha yang kami layani, dia ke Hong Kong dalam urusan bisnisnya. Di Hong Kong itu dia kehilangan tasnya. Di tas itu ada uang, ada kamera, dan ada paspornya saudara. Tidak tahu bagaimana kok dia kehilangan tas. Orang ini belum orang percaya.
Cuma istrinya dan anak-anaknya. Nah saat itu semua bingung, dia telepon istrinya, waduh gimana nih ini? Saya punya paspor hilang, hilang di mana? Hilang di tas itu, kok kehilangan? Waduh ini orang sudah 1 jam belum, 2 jam belum ada kabar, cari lagi mana belum ada, saudara-saudara. Istrinya telepon saya, terus dia telepon. Jadi istrinya di Solo, saya di Karangdo, 2 anaknya di Amerika, 1 anaknya di Beijing, 1 anaknya di Singapura. Jadi kita berdoa antar negara, saudara-saudara. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Saya berdoa dari Karangdo, di dalam nama Yesus. Saya perintahkan orang-orang jahat yang membawa tas ini, lepaskan, kembalikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kembalikan tas itu. Dalam nama Yesus, kembalikan tas itu. Kita berdoa, 1 jam kemudian ada pengumuman. Tas ditemukan. Dan saudara, tasnya itu dikembalikan. Yang biasanya kalau dompet hilang, itu KTP-nya masih, tapi uangnya sudah tidak ada. Tapi ini saudara, kameranya masih, uangnya utuh, dan paspornya masih ada. Saudara lihat, kuasa dari orang-orang yang menyembah Tuhan. Amin. Ini bukan saya, ini antar negara, saya tidak bisa kerja. Saya hanya berdoa, minta Tuhan. Jadi ingat, doa orang-orang yang menyembah Tuhan, mereka bukan doa meminta lagi, mereka doa dengan otoritas dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, lepaskan tas itu. Di dalam nama Yesus, kembalikan tas itu. Hong Kong dengan Karangdo itu jauh, saudara-saudara. Saya tanya-tanya sekitar 4 jam atau 5 jam itu. Jauh, saudara. Tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi saya harap gereja di tempat ini, ayo naik. Kita menjadi gereja yang penyembah Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan, mereka akan berdoa dengan otoritas Tuhan. Dan saya yakin banyak orang-orang Majus dari utara, timur, barat, dan selatan datang untuk menyembah Tuhan. Amen. Semua ahli, entah ahli hukum, entah ahli bedah, entah ahli paru-paru, entah ahli apa, semua boleh datang menyembah Tuhan Yesus. Tuhan akan bawa ke tempat ini. Tidak selamanya kita menjadi kecil, amin Bapak Ibu. Amen. Tidak selamanya orang memandang kita sebelah mata, tidak selamanya kita dihina, tapi ada masanya kita diangkat Tuhan, buat Tuhan dimuliakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Sembah dan puji ku hitatamu